votando todos los partidos, las localidades. Digo, ahora con este equipo, con todos los refuerzos, ¿cómo van a ser? Sí, es a veces un problema para uno, cuando la gente te escribe que no consigo el TLM, que no consigo el lugar. Es duro a veces tener que responderle a la gente. SeaFelic 2025 seharusnya jadi ajang unjuk gigi kekuatan tim nasional. Tapi yang terjadi justru memunculkan kritik internasional tajam terhadap timnas voli putri Indonesia. Adalah pelatih kepala timnas Filipina, Jorge Edson Souza de Brito, yang secara belak-belakan menyampaikan kekesalannya terhadap keputusan pelatih timnas Indonesia dan bahkan menyentil langsung kepemimpinan PVC. Dalam sesi wawancara usai laga Indonesia versus Thailand pada 2 Agustus 2025 di Nahon Ratchasima, Thailand, Jorge mengungkapkan kekecewaannya ketika melihat Megawati Hangestri Pertiwi, kapten timnas Indonesia sekaligus bintang yang kini bersiap berlaga di Liga Turki, justru hanya duduk di bangku cadangan dan tidak dimainkan satu set pun dalam kekalahan 3-1 dari Thailand. Saya tak habis pikir, Megawati itu bukan pemain lokal biasa. Dia akan main di Eropa, Liga Turki. Tapi hari ini saya melihat dia hanya duduk di bench, tidak bermain sama sekali. Ini keputusan yang tidak bisa dimengerti, bahkan oleh pelatih asing seperti saya. Jorge Edson Souza de Brito, pelatih Filipina, menyindir tajam pelatih saat ini, Octavian, yang dinilainya tidak layak menangani pemain sekelas Megawati. Level Megawati itu sudah bukan ASEAN lagi. Dia level Eropa. Kalau pelatihnya seperti sekarang, saya jujur saja, itu level amatiran. Dia cocoknya melatih klub lokal, bukan menangani pemain berkelas internasional. Kritik terbuka untuk ketum PVC Imam Sudjarwo. Tak hanya sampai di pelatih, Jorge bahkan menyampaikan kritik keras kepada Ketua Umum PVC, Imam Sudjarwo, agar lebih selektif dan profesional dalam menentukan arah kepelatihan nasional. Ia menyayangkan keputusan-keputusan teknis dan manajerial yang menurutnya terlalu politis dan tidak berbasis kualitas. Indonesia punya emas di tangannya, Megawati. Tapi kalau manajemen dan pelatihnya seperti ini, emas itu akan tenggelam. Saya bicara begini karena saya peduli. Megawati dicintai dan dihargai di Korea. Di Eropa mereka tahu siapa dia. Tapi kenapa di negaranya sendiri dia disia-siakan? Menurut Jorge, kasus ini adalah cerminan dari kegagalan sistemik PVC dalam membaca arah perkembangan voli dunia. Di saat negara-negara lain berani mengadopsi pelatih dan sistem profesional dari luar, Indonesia masih berkutat dengan asal tunjuk yang berbasis loyalitas, bukan kualitas. Bencana teknis. Megawati dicadangkan saat laga krusial. Kehadiran Megawati yang hanya menghiasi bangku cadangan, padahal statusnya adalah kapten tim, mengundang tanda tanya besar dari publik dan pakar. Apalagi pertandingan melawan Thailand adalah laga penting untuk membuka peluang menuju final SeaFelic 2025. Ketidakhadiran Megawati justru membuka lubang besar di lini serang Indonesia, yang terlihat minim kreativitas dan power. Reputasi internasional Megawati dipertaruhkan. Megawati bukan hanya pemain andalan timnas. Ia adalah simbol kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Usai tampil cemerlang bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Korea, kini ia akan memperkuat Manisa BBSK di Liga Turki Divisi 2, sebuah liga yang jauh lebih kompetitif daripada level C. Kalau Indonesia tidak bisa memaksimalkan pemain seperti Megawati, maka tidak ada gunanya dia pulang membela negara. Di luar negeri dia dijaga, dihormati. Di sini dia disia-siakan. Ini menyakitkan untuk dilihat. Saya sudah bertahun-tahun di dunia voli. Saya belum pernah melihat tim mencadangkan kapten dan pemain terbaiknya di laga penting, kecuali ada masalah cedera atau disiplin berat. Tapi ini murni salah strategi. Tegas Jorge. Kritik dari Jorge Edson seolah mewakili suara yang sudah lama terpendam di kalangan pecinta voli Indonesia. Ketika pemain sudah berlevel dunia, tapi masih harus tunduk pada sistem federasi yang tidak kompeten, maka reformasi adalah satu-satunya jalan. Kini bola panas berada di tangan Ketua Umum PVC, Imam Sudjarwo. Apakah ia akan membuka mata terhadap kenyataan yang disampaikan oleh pelatih internasional? Atau justru tetap mempertahankan sistem lama yang telah mengecewakan berkali-kali?
SIFELIC 2025 belum selesai, tapi reputasi PVC sedang dipertaruhkan. Dan nasib Megawati di Timnas bisa jadi hanya tinggal menghitung waktu jika tidak ada perubahan besar. Lebih lanjut, gelombang kritik keras dari pelatih Filipina, Jorge Edson Souza de Brito, terhadap sistem kepelatihan Timnas Indonesia terus berlanjut. Setelah sebelumnya mengecam keputusan mencadangkan Megawati Hangestri Pertiwi sepanjang laga melawan Thailand, kini Jorge menambahkan kritik tajam terkait situasi pemulihan cedera sang kapten. Dalam wawancara eksklusif seusai pertandingan SIFELIC 2025 leg pertama, Jorge secara emosional mengungkapkan keheranannya mengapa pemain yang baru pulih dari cedera, seperti Megawati, justru tidak diberikan waktu bermain sama sekali. Saya tahu Mega baru pulih dari cedera. Itu justru alasan dia harus diberi menit bermain. Kepercayaan diri pemain pasca cedera itu tidak tumbuh dengan duduk di bench. Apalagi Oktober nanti dia akan pergi ke Turki, debut bersama klub barunya, Manisa BBSK. Ini penting untuk membangun ritme dan mental tandingnya. Keputusan pelatih Octavian yang mencadangkan Megawati tanpa alasan yang jelas, baik cedera maupun disiplin, dianggap Jorge sebagai keputusan fatal yang merugikan pemain dan tim secara psikologis dan teknis. Ini bukan strategi, ini salah total. Anda bukan hanya menyia-nyiakan aset besar, tapi juga membunuh momen pemulihan psikologis seorang atlet yang baru kembali. Pelatih seharusnya paham itu. Debut di Liga Turki terancam tanpa ritme tanding. Megawati dipastikan akan terbang ke Turki pada bulan Oktober mendatang untuk menjalani debut bersama Manisa BBSK, klub yang saat ini bermain di Divisi 2 Liga Turki. Liga Turki dikenal sebagai salah satu liga voli wanita terkuat di Eropa, dan untuk tampil maksimal di sana, seorang pemain harus tiba dalam kondisi fisik dan mental yang siap. Kalau Megawati datang ke Turki tanpa menit bermain di turnamen besar seperti SIFELIC, itu kerugian besar untuk dia dan untuk klubnya. Dia butuh panggung untuk uji tempo dan kekuatan pasca cedera. Tapi di sini, tidak diberikan sama sekali. Jorge menegaskan bahwa kondisi ini akan berdampak jangka panjang, bahkan bisa memperlambat adaptasi Megawati di klub barunya nanti. Sorotan, pelatih lokal belum siap tangani pemain internasional. Kritik Jorge kembali mengarah pada kapasitas pelatih Timnas Indonesia, Octavian, yang dinilainya tidak memiliki visi untuk membina pemain sekelas Megawati. Banyak pelatih di Asia Tenggara yang ingin punya pemain seperti Megawati, tapi pelatihnya justru tidak tahu cara mengelola dia. Kalau pelatih lokal tidak bisa memahami kebutuhan psikologis pemain pasca cedera, itu pertanda belum siap menangani bintang internasional.